Pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-patogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum dimulai. 1. Pada pria, promosi kesehatan. Menurut Max Forst-Ircham dalam bukunya Pendidikan Kesehatan, bagian dari promosi kesehatan, usaha untuk mempertinggi nilai kesehatan diantaranya 1. Penyediaan makanan sehat cukup kualitas maupun kuantitas, asupan makanan yang dimakan, pengawasan terhadap makanan yang dimakan. 2. Perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. 4. Pendidikan kesehatan pada masyarakat diantaranya konseling pranikah saat hamil, persalinan, dan menyusui. Konseling mengenai seksualitas, kesehatan reproduksi. B. Specific protection. Di bawah ini merupakan pencegahan primer specific protection secara umum yang dapat dilakukan pria untuk mencegah terjadinya masalah dalam sistem reproduksi. A. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin agar kelainan dapat segera ditangani lebih awal. B. Melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan tidak menggunakan pakaian terlalu ketat sehingga testis tidak kepanasan. C. Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. D. Menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis. E. Menghindari minuman beralkohol dan rokok. 2. Pada wanita. A. Pencegahan HIV. 3 jalur utama masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui hubungan seksual, persentuhan dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi selama periode sekitar kelahiran. Pencegahan untuk mengurangi terjadinya HIV atau AIDS adalah A, B, C. A. Abstinensia, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. B. Be faithful, jika sudah menikah hanya berhubungan seks dengan pasangannya. C. Kondom. Jika cara A dan B tidak bisa dipatuhi, maka gunakanlah kondom. B. Pencegahan kanker payudara merupakan promosi kesehatan yang sehat, yaitu melalui upaya menghindarkan diri dari faktor risiko serta melakukan pola hidup sehat, termasuk juga dengan pemeriksaan payudara sendiri alias sadari. C. Pencegahan vulvavaginitis. 1. Gunakan celana dalam bersih, tidak ketat dan kering. 2. Membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar dengan air bersih. Gunakan air mengalir kalau sedang di toilet umum. Cara pembersihan dengan gerakan dari depan ke belakang. 3. Hindari penggunaan bahan kimia atau parfum yang biasanya terdapat pada sabun pembersih kewanitaan atau sabun mandi. 4. Jangan menggunakan pembalut yang mengandung parfum. 5. Jangan mengusap area vagina terlalu keras saat membersihkannya. D. Pencegahan gonorea. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain 1. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. 2. Hindari kontak seksual dengan beberapa orang yang memiliki risiko penyakit seksual menular, seperti pekerja seks komersil. 3. Obati sedini mungkin partner yang sudah terkena infeksi atau pastikan partner seksual bebas dari penyakit sebelum berhubungan seksual. E. Pencegahan sifilis. Sama seperti penyakit menular seksual lainnya, sifilis dapat dicegah dengan cara melakukan hubungan seksual secara aman, misalnya menggunakan kondom. F. Pencegahan herpes genitalis. 1. Gunakan atau pasangan Anda gunakan sebuah kondom lateks selama setiap kontak seksual. 2.
batasi jumlah pasangan seks. 3. Hindari hubungan seksual jika pasangan terkena herpes di daerah genital atau dimanapun. Pencegahan kanker serviks. Bila mungkin, hindari faktor risiko yang berganti pasangan seksual lebih dari satu dan berhubungan seks di bawah usia 20 karena secara fisik seluruh organ intim dan yang terkait pada wanita baru matang pada usia 21 tahun. Bagi wanita yang aktif secara seksual atau sudah pernah berhubungan seksual, dianjurkan untuk melakukan tes HPV, pap smear, atau tes IFA untuk mendeteksi keberadaan human papiloma virus HPV yang merupakan biang keladi dari tercetusnya penyakit kanker serviks. Bagi wanita yang belum pernah berhubungan seks atau anak-anak perempuan dan laki-laki yang ingin tertengi dari serangan virus HPV, bisa menjalani vaksinasi HPV. Vaksin HPV dapat mencegah infeksi HPV tipe 16 dan 18 dan dapat diberikan mulai dari usia 9 sampai 26 tahun dalam banyak bentuk suntikan sebanyak 3 kali 0, 2, sampai 6 bulan dan biayanya pun terbilang murah. Menjaga pola makan seimbang dan bergizi serta menjalani gaya hidup sehat atau berolahraga. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk 1. Mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap ini. 2. Mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular. 3. Untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit, serta untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk lagi. Karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka sering sulit mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Bahkan kadang-kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Diagnosis dini dan pengobatan segera. Contohnya adalah pap smear, merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi gejala kanker serviks secara dini. Dengan melakukan pemeriksaan pap smear setiap tahun, jika ditemukan adanya kanker serviks baru pada tahap awal, sehingga kesempatan untuk sembuh lebih besar. Artinya semakin dini penyakit kanker serviks diketahui, maka semakin mudah menanganinya. Pemeriksaan pap smear, pemeriksaan IVA, sadari sebagai cara mendeteksi dini penyakit kanker. Bila dengan deteksi ini ditemui kelainan, maka segera dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk memastikan diagnosa seperti pemeriksaan biopsi, USG, atau mamografi, atau kolposkopi. Tujuan utama dari usaha ini adalah 1. Pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga mencapai penyembuhan yang sempurna dan segera. 2. Pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakitnya menular. 3. Mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan sesuatu penyakit. Pembatasan ketidakmampuan. Oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang komplit terhadap penyakitnya. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau mengalami ketidakmampuan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan juga diperlukan pada tahap ini. Penanganan secara tuntas pada kasus-kasus infeksi organ reproduksi, mencegah terjadinya infertilitas. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Menurut Kodim DKK 2004, tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan.
Pencegahan tersir terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat melakukan perawatan pasien dan hingga sembuh serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Pencegahan tersir adalah rehabilitasi, contoh rehabilitasi pada penderita-penderita kanker ovarium, kanker payudara, dan lain sebagainya. Rehabilitasi ini terdiri atas rehabilitasi fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimalnya. 2. Rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Seringkali bersamaan dengan terjadinya cacat berbadania muncul pula kelainan-kelainan atau gangguan mental. Untuk hal ini, bekas penderita perlu mendapatkan bimbingan kejiwaan sebelum kembali ke dalam masyarakat. 3. Rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal-maksimalnya, sesuai dengan kemampuan dan ketidakkemampuannya. 4. Rehabilitasi estesis usaha. Rehabilitasi estesis perlu dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuhnya itu sendiri tidak dapat dikembalikan. Eksersis. Senam hamil adalah suatu gerak atau olah tubuh yang dilaksanakan oleh ibu hamil sehingga ibu tersebut menjadi siap baik fisik maupun mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinannya dengan aman dan alami. Tujuan umum senam hamil. A. Melalui latihan senam hamil yang teratur dapat dijaga kondisi otot-otot dan persediaan yang berperan dalam mekanisme persalinan. B. Mempertinggi kesehatan fisik dan serta psikis serta kepercayaan diri sendiri dalam menghadapi persalinan. C. Membimbing wanita menuju suatu persalinan yang fisiologis. Tujuan khusus senam hamil. A. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, otot-otot dasar panggul, ligamen, dan jaringan serta fasia yang berperan dalam mekanisme persalinan. B. Melonggarkan persendian-persendian yang berhubungan dengan proses persalinan. C. Membentuk sikap tubuh yang prima sehingga dapat membantu mengatasi keluhan-keluhan letak janin dan mengurangi sesak nafas. D. Memperoleh cara kontraksi dan relaksasi yang sempurna. E. Menguasai teknik-teknik pernapasan dalam persalinan. F. Dapat mengatur diri dalam ketenangan. Kegel exercise. Senam Kegel adalah suatu latihan otot dasar panggul yang merupakan terapi bagi wanita yang tidak mampu mengontrol keluarnya urin. Bagi wanita yang tidak terlatih, otot panggulnya akan mengalami penurunan uterus akibat melemahnya atau menipisnya otot panggul. Senam Kegel adalah latihan kontraksi kecil yang terjadi dalam otot dasar panggul yang menguatkan uretra, kandung kemih, rahim, dan dubur. Nutrisi pada ibu hamil. Zat makanan sangat penting bagi ibu hamil karena berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Oleh karena itu, kebutuhan akan zat makanan harus selalu terpenuhi di dalam tubuh ibu hamil karena janin memerlukan gizi untuk perkembangannya. Stres manajemen. Stres adalah suatu kondisi normal pada waktu menghadapi perubahan dan ancaman dengan respon yang dapat adaptif. Stres melibatkan perubahan fisiologis yang kemungkinan dapat dialami sebagai anxiousness. Tugas dari tiap orang untuk menemukan nilai optimum dari stress stimulation yang menyegarkan dan energizing dan dengan tetap mempertahankan tingkatan relaksasi. Tiap orang harus juga mencari keseimbangan antara periode stres dan ketenangan diri. Stress management adalah usaha seseorang untuk mencari cara yang paling sesuai dengan kondisinya untuk mengurangi stres yang terjadi dalam dirinya. Kesimpulan, pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan
yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi.